أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Sahabat-sahabatku yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa hari ini di hari Senin kita sudah memasuki ujung daripada bulan Ramadan. Kalau hari ini ada sahabat kita yang sudah melaksanakan puasa, tapi ada sebagian kita yang juga masih menanti sholat tarawih di dalam malam. Tak masalah, karena sejatinya perbedaan itu adalah bagian daripada rahmat Allah yang ada di dunia ini. Kita mungkin berbeda hari puasanya, kita mungkin berbeda pilihan presidennya, kita mungkin berbeda rizki dan hokinya, tapi sejatinya tujuan kita sama, yaitu jannah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara ibadah kita juga berbeda. Ada 4 mazhab yang kita semua boleh memilih, dan semua tujuannya sekali lagi adalah surga. Oleh karenanya teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk bagi yang sudah puasa, mudah-mudahan puasanya diterima. Yang hari ini belum berpuasa, jangan menyalahkan yang berpuasa. Pun juga yang sudah berpuasa hari ini, jangan menyalahkan yang belum berpuasa. Kenapa? Karena semuanya punya dalil masing-masing. Kita berbeda-beda, tapi satu tujuannya, yaitu apa? Rahmatan lil alamin. Kita saling mengingatkan sesama saudara. Sahabat seperti dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pula yang kita sudah kemarin melaksanakan pemilihan presiden di tanggal 14, hari ini mungkin berbeda, kita berbeda pilihan, jangan sampai juga gontok-gontokan, jadi masih menyimpan rasa benci, masih menyimpan rasa jengkel, masih menyimpan rasa permusuhan. Gara-gara apa? Gara-gara berbeda pilihan. Nah, ini juga jangan sampai kita lakukan. Oleh karenanya di akhir bulan Sya'ban ini, bagi yang belum puasa, di awal mari kita sama-sama memaafkan satu sama lain. Kenapa? Karena agar puasa kita ini benar-benar diterima. Jangan sampai kita merasa rasa dengki, jengkel, sombong, kemudian permusuhan itu masih ada. Jangan sampai juga ketika kemarin dalam saat pemilihan kecurangan menjadi panutan, tetapi kita harus saling memaafkan. Yang curang meminta maaf, yang dicurangi memaafkan. Ini bagian daripada keharmonisan dalam bernegara, dalam berkehidupan kita dimanapun berada. Oleh karenanya teman-temanku, yuk kita buka diri kita untuk bisa memaafkan orang lain, karena kita nggak mungkin bisa memaksa orang lain memaafkan kita. Kita pengen dimaafkan orang lain, tapi kita harus mulai dari diri kita. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh orang lain sebelum beliau melakukan, dan juga tidak pernah memaksa orang lain sebelum beliau melakukan. Beliau selalu menjadi teladan. Mudah-mudahan yang hari ini dilakukan oleh calon pemimpin kita, setelah tadi kemarin ada kecurangan, tetapi saling memaafkan. Dan kecurangan jangan menjadi panutan. Jangan sampai kecurangan itu menjadi panutan kita sebagai umat beragama maupun sebagai warga negara. Tetapi yang kita harapkan adalah pemaafan yang menjadi teladan bagi kita semua. Dan karena itu juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua di awal Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang bisa saling memaafkan. Kita enggak bahkan bisa orang lain memaafkan kita, tetapi kita bisa memaksa diri kita memaafkan orang lain, karena itu adalah yang sejatinya itu yang diharapkan dari kita sendiri. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, Allah bersihkan hati kita dari kedengkian, kejengkelan, kemudian permusuhan yang pernah terjadi sebelumnya, sehingga ketika kita melewati hari-hari di bulan Ramadan sebulan ke depan itu dengan hati yang bersih, hati yang lapang, hati yang ridho, hati yang ikhlas, sehingga menjalani puasanya dengan begitu khusyuk, dan semuanya Allah terima amal ibadah kita. Dan saya secara pribadi
mohon maaf kepada teman-teman semuanya, karena mungkin atau pasti selama kita berinteraksi di dunia maya ini, meskipun kita tidak bertemu secara jasad atau berinteraksi langsung, pasti banyak sekali kesalahan, kekurangan, kehilafan yang saya lakukan selama saya berinteraksi dengan teman. Mudah-mudahan meskipun kita tidak berjabat tangan secara fisik, kita tidak saling menyapa secara tatap muka langsung, tetapi hati kita tetap sama-sama bersatu dalam ukhuwah Islamiyah yang semuanya adalah saling memaafkan. Kenapa? Karena saling memaafkan itu adalah bagian daripada ajaran Islam, yang karena saling memaafkan itulah hidayah pada seseorang bisa menjadi terbuka. Kita akan semakin dekat dengan sahabat kita ketika kita saling berjabat tangan, saling berpelukan, saling merangkul. Yang tadinya jauh, renggang, ketika sudah maafkan, dia akan menjadi dekat kembali. Yang tadinya musuh, ketika dimaafkan, dia menjadi sahabat. Itulah yang dicontohkan Rasulullah SAW kepada musuh saja. Beliau begitu memaafkan, apalagi kepada saudara seiman seperjuangan, yang sejatinya itu adalah bagian daripada anjuran, perintah dari Allah untuk bisa saling memaafkan. Karena sejatinya al-insanu ma'al khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oleh karenanya wajar sekali jika kita punya salah, kita pernah lupa, dan akan sangat bagus ketika kita bisa memaafkan itu. Sama kita lupa dengan kita pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan kejengkelan, itu wajar. Karena sejatinya disitulah bahwa ukhuwah itu akan teruji, keimanan kita ini diuji, dan Allah melihat itu. Barang siapa yang memaafkan hamba saudaranya, maka Allah akan memaafkan dirinya. Siapa yang tidak mau kesalahan kita yang ini dimaafkan oleh Allah? Karena sejatinya sekali lagi kita ini tempatnya lupa dan salah. Kalau kita memaafkan orang lain, boleh jadi nanti Allah juga nggak mau maafin kita. Maka untuk bisa mendapatkan rahmat dari Allah, kemaafan dari Allah, yuk kita awali dari diri kita. Kita maafin saudara kita maafin siapapun yang pernah berinteraksi kita. Termasuk dalam ini saya mohon sekali lagi memohon yang sebesar-besarnya dari teman-teman atas setiap kesalahan, kelupaan, kehilafan, dan kekurangan yang ada pada diri hamba daripada diri saya. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat menjalankan puasa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.